Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya udah nunggu-nunggu, udah hampir 15 menit, mahasiswanya masih setengahnya nih. Ya, harusnya 33. Ini baru 18. Jadi saya mulai aja ya. Kalau bisa lain kali kuliah tepat waktu ya, jadi nggak nunggu-nunggu. Sayang waktu itu buang. Eh, kita mulai dengan, bentar, kita mulai dengan tentang arsitek ya. Arsitek khususnya di sini arsitek itu maksudnya arsitek profesional ya, eh, yang sudah diakui oleh IAI. Apakah arsitek itu mampu melakukan peran dalam proses kreatif, mewujudkan tata ruang, tata bahasa bangunan dalam memenuhi tata kehidupan masyarakat dan lingkungannya, punya latar belakang pendidikan tinggi arsitektur dan atau yang setara, minimal S1, ya, mempunyai kompetensi yang diakui dengan sesuai dengan ketetapan organisasi serta melakukan praktek profesi arsitek. Ini menurut Anggaran Dasar Ikatan Arsitek Indonesia, ADART-nya. Jadi ada beberapa poin di sini eh, yang bisa disebut sebagai arsitek. Nanti kalau di Undang-Undang Arsitek itu agak beda sedikit ya. Tapi intinya sama aja. Bahwa dia sudah berperan dalam mewujudkan tata ruang dan tata masa bangunan, eh, kemudian latar belakang pendidikannya jadi minimal S1, kemudian mempunyai kompetensi di arsitek itu arsitek itu harus ada 13 kompetensinya ya. Ya, kemudian eh, diakui serta sudah melakukan praktek profesi arsitek, baik itu berupa eh, berpraktek profesi arsitek langsung atau sebagai arsitek magang ya. Jadi ada tiga sebenarnya di kalau mau jadi arsitek harus masuk anggota IAI ya. Jadi bagi kalian yang tamat nanti dari sini itu belum disebut sebagai arsitek, masih sarjana arsitektur. Nah, gelarnya juga nanti SAS ya. Kebanyakan sekarang sudah mulai SAS. Kalau dulu kayak saya ST, sarjana teknik. Kalau sekarang SAS, sarjana arsitektur. Nah, itu masih sama kayak kedokteran. Kalau eh, baru tamat itu namanya esket ya. Mereka harus magang atau sebagai dokter koas di rumah sakit lebih kurang 2 tahun baru dapat gelar dokter sebagai dokter profesional. Kalau kita gitu juga sekarang. Jadi semenjak adanya maaf saya lagi pilek. Jadi semenjak adanya Undang-Undang Arsitek tahun 2017 kemarin itu sudah berubah ya. Kalau dulu tamat dari S1 udah langsung bisa disebut arsitek ya, karena memang belum ada payung hukumnya yang mengaturnya. Jadi ya kayak saya dulu udah bisa disebut arsitek ya. Tapi sejak tahun 2017 itu harus ada beberapa rangkaian, terutama kalian harus menempuh pendidikan lagi di PPAS ya, pendidikan program profesi arsitek. Kalau di Jakarta tuh adanya mungkin di UI, kemudian di UKI Universitas Kristen Indonesia akan buka kemungkinan tahun depan ya, dan dan beberapa perguruan tinggi ya, pada umumnya perguruan tinggi negeri kebanyakan. Tapi swasta juga banyak sih ya, udah mulai banyak kayak UII Jogja dan kalau nggak salah Unpar ada apa enggak ya, saya lupa. Udah mulai banyak lah. Karena eh, mau ditertibkan ya, siapa yang bisa disebut sebagai arsitek. Ini ada tiga. Pertama, anggota kehormatan. Jadi walaupun dia bukan anggota IAI, tapi jika karyanya sangat fenomenal gitu ya, cuma dan berjasa dalam pengembangan dunia arsitektur, itu itu diangkat oleh IAI sebagai anggota kehormatan. Contohnya kayak hmm, Silaban ya. Silaban itu kan dia sebenarnya tidak menempuh
jalur pendidikan arsitektur khusus ya. Nah, itu bisa diangkat menjadi anggota IAI kehormatan. Ya. Ya, cuma ya butuh waktu dan pengakuan dunia arsitektur. Kemudian anggota profesional, nah ini yang resminya ya, mulai dari jadi anggota biasa. Jadi anggota biasa itu yang daftar pertama. Jadi ketika kalian mendaftar, itu masih calon anggota, kemudian ada beberapa profesi, berapa rangkaian kegiatannya harus diikuti, lebih kurang 3 bulan, ya itu baru diangkat jadi anggota biasa. Ya. Jadi masuk ya itu masih pertama calon anggota biasa CAB, kemudian ikuti beberapa rangkaian kegiatan lebih kurang 3 bulan. Nah itu baru bisa diangkat jadi anggota biasa. Kalau dulu gitu masuk anggota IAI, masuk IAI udah langsung jadi anggota biasa. Kalau dulu ya zaman saya. Kalau sekarang enggak. Masih begitu daftar masih calon anggota biasa, harus ikut rangkaian. Kayak ngumpulin poin juga, ngumpulin PUM ya. Jadi semakin lama semakin kesini agak rumit rangkaian menjadi seorang arsitek profesional. Nah, tandanya Anda sudah menjadi anggota profesional, arsitek profesional itu sudah dapat STRA. Ya, surat tanda registrasi arsitek. Dan nanti gelarnya AR, ya, arsitek di depan. Jadi kayak sama kayak dokter gelarnya di depan, kita juga nanti gelarnya di depan, ya, AR. Gitu. Ada yang mau tanya dari sini? Slide yang pertama ini. Sorry, slide yang kedua ini ya. Tapi ya saya lagi batuk flu. Enggak, saya lanjut ya. Nah, untuk menjadi arsitek itu ada 13 kompetensi ya yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah perancangan arsitektur, ya, yaitu kemampuan arsitek. Sebentar ya. Ya. Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis serta yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan. Ya. Kompetensi ini nanti itu dijelaskan pada saat kalian mengajukan SRA tadi. Ya. Jadi sebenarnya slide-nya sebenarnya ada slide-nya kemarin terhapus ya, tapi saya jelaskan secara lisan aja. Ketika Anda mau mendaftar jadi anggota IAI, pertama kan daftar ya, itu online, kemudian minta rekomendasi dari 2 arsitek, ya, 2 anggota IAI. Tidak harus anggota profesional, yang penting 2 anggota IAI. Kemudian daftar online, kemudian ikuti seperti saya bilang tadi, diikuti rangkaian kegiatan semacam mengumpulin poin, nanti baru lebih kurang 3 bulan itu diangkat jadi anggota biasa. Nah nanti ada beberapa kegiatan yang harus Anda ikuti. Yang pertama itu penataran kode etik, ya, kemudian ada PKA 1, 2, dan 3 ya. Pendidikan profesional arsitek 1, 2, dan 3 itu dulu 6 sebenarnya. Kalau zaman saya 6 ya, ada strata 1 sampai 6, strata 1 tentang apa, strata 2 tentang apa. Nah, sekarang digabung ya. PKA 1 itu dari strata 1 dan 2, PKA 2 itu strata 3 dan 4. Jadi lebih disederhanakan. Itu syarat wajibnya ya. Syarat wajibnya. Baru nanti ikuti
PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu kayak seminar-seminar yang diadakan oleh IAI resmi gitu ya. Nanti ikutin terus, kumpulin poin, baru dirasa sudah cukup, baru ajukan STRA ya. Nah, syarat STRA nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dalam mengajukan SRA itu kalian harus mengajukan proyek yang pernah dikerjakan, ya. Eh, Baik itu ya karena belum jadi arsitek profesional ya biasanya ya proyek-proyek magang kalian ya atau em, eh, ya ada arsitek profesional yang ikut dalam pekerjaan tersebut. Nah, masing-masing proyek itu nanti dijelaskan ke 13 kompetensi ini, ya. Yang pertama itu perancangan arsitektur ya, kemampuan tentang menjelaskan tentang bagaimana proses perancangan arsitektur ini. Kemudian pengetahuan arsitektur ya. Ini teori-teorinya sebenarnya sudah didapat di bangku perkuliahan ya, tentang teori arsitektur, sejarah arsitektur dan segala macam. Yang ketiga pengetahuan seni ya, pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur. Yang keempat perencanaan dan perancangan kota ya. Kelima, hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan. Nah, ini memahami hubungan, jadi ini semacam interaksi antara manusia dan manusia, bangunan, dan lingkungannya. Ya, bagaimana terbentuknya ruang, gitu ya, bagaimana bentuknya bangunan gedung dan lingkungannya, serta eh, kebutuhan manusia yang ada di dalamnya. Eh, Pengetahuan daya dukung lingkungan ya, mengetahui pengetahuan yang memberi tentang cara masalah perancangan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Nanti saya jelaskan lagi poin per poin ya. Kemudian peran arsitek di masyarakat ya, bagaimana keprofesian kita dalam bidang arsitektur dan peran kita dalam penyusunan KAK ya, kerangka acuan kerja. Jadi eh, ini erat kaitannya dengan hubungan sosial ya. Jadi kok bangunan ini ada, ini bagaimana eh, dampaknya terhadap sosial. Misalnya membangun mall, itu bagaimana terhadap perekonomian di sekitar mall itu gitu ya. Hmm, eh, apakah mematikan ekonomi masyarakat di sekitarnya, misalnya yang buka warung dan segala macam ya. Kemudian persiapan pekerjaan perancangan ini memahami metode ya, metode itu kayak penyusunan data dulu, kemudian buat program analisa dan konsep lah ya. Kemudian masalah antar disiplin. Nah, ini apa saja yang terlibat, ilmu apa saja yang terlibat pada proyek ini ya. Semakin besar proyeknya biasanya semakin banyak ilmu lain yang terlibat dalamnya. Misalnya ilmu ilmu lingkungan, ilmu eh, psikologi, ilmu eh, teknologi dan seterusnya ya. Ilmu fisika bangunan dan seterusnya. Ya, ini fisik dan fisika bangunan. Ya. Mengetahui pengetahuan mengenai eh, biasanya tentang iklim ya, tentang iklim. Eh, Waktu kalian buat analisa kan membuat ini ya, sebentar, benar benar Bu. Ya,
eh, arah lintasan matahari gitu ya, faktor hujan, angin dan seterusnya. Ya. Yang 11 anggaran dan peraturan bangunan. Ya, seperti saya jelaskan yang lalu, kita boleh ya eh, menanya anggaran biaya, anggaran bangunan, ya anggaran biaya bangunan ke klien, ya untuk menyesuaikan sampai eh, level mana kita harus bekerja ya atau menyelesaikan proyeknya. Ya. Kemudian peraturan bangunan itu hubungannya dengan peruntukan lahan, KDB, KLB dan seterusnya. Ya, jadi ketika awal proyek kita sudah harus menanyakan tentang anggaran dan KRK, IRK, informasi rencana kota, ya. Yang isinya itu kalau IRK itu tadi peruntukan lahan, KDB, KLB, KDH, KTB dan seterusnya. Pengetahuan industri konstruksi dan sebentar. Maaf ya, saya lagi flu. Ya. Pengetahuan industri konstruksi dalam perencanaan. Nah, ini kalian juga harus tahu tentang ini ya, konstruksi. Ya, ini mau pakai struktur apa? Struktur rigid, struktur core, core, struktur dinding geser, dan seterusnya. Ya, kemudian konstruksinya bagaimana, material bahan-bahannya bagaimana. Ya. Kemudian terakhir adalah pengetahuan manajemen proyek. Ini tentang eh, eh, tentang pelaksanaan proyek dalam hal organisasi pengelolaan proyek ya. Contohnya bagaimana pertama kali bangun tuh apa? Misalnya kalau rumah tinggal kan dimatangkan dulu lahannya ya. Jadi mana pohon yang harus ditebang, mana pohon yang harus dipertahankan. Kalau memang tanahnya dibiarkan. Kalau ada mau cut and fill, di cut and fill-kan dulu. Baru selesai itu mulai tahap pembangunan ya. Jadi itu tentang manajemen proyek. Eh, Kapan harus material ini masuk ke proyek, gitu ya? Kapan material ini harus tunggu dulu. Jadi contohnya kalau rumah tinggal kan nggak mungkin kita gitu bangun, kita mematangkan lahan, masukkan bahan keramik nggak mungkin ya. Bahan-bahan itu kan harus ada ketika memang pada saat itu finishing ya, keramik, cat ya itu tahap finishing itu. Jadi eh, apa konstruksi bangunan sudah selesai, baru tahap-tahap finishing, baru datanglah itu bahan material. Jadi untuk mengatur itu yang disebut manajemen proyek. Ya, itu dijelaskan seperti itu. Ada yang mau nanya nggak? Ntar ya, saya cari file yang satu lagi. Nah, ini ya. Ini uraian detailnya ya. 13 butir kompetensi arsitek. Yang pertama tadi perancang arsitektur itu sebenarnya dibagi dua sub. Yang pertama estetika, yang kedua syarat teknik. Estetika itu menceritakan bagaimana mengekspresikan pandangan dan menentukan pilihan secara kritis dan memberi keputusan estetis. Ya, lalu mencerminkan secara konseptual dalam sebuah rancangan. Ya, ini ke konsep lah ya. Mau bentuknya bagaimana, mau eh, tampilannya bagaimana ya.
Kenapa harus gitu? Misalnya rumah tinggal mau apa ini, gaya industrial kah, gaya klasik kah, atau gaya vernakular dan segala macam, gaya minimalis dan seterusnya ya. Menjelaskan dan menerangkan konsep warna, bahan, komposisi, proporsi, irama, dan skala. Ya, ya itu tadi konsepnya kenapa? Ya biasanya kalau konsep untuk rumah tinggal itu biasanya tergantung klien ya, pengennya apa ini. Kalau kliennya pengen klasik ya kita ikutin ya. Eh, Kalau konsep sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya, tergantung kebutuhan kliennya ya, kita nggak bisa maksa ya. Klien mau klasik kita minimalis aja Bu, nggak bisa seperti itu ya. Kalau rumah tinggal ya, kalau bangunan lain itu mungkin biasanya ada beberapa peraturan. Contohnya misalnya kalau bangunan publik di daerah sekitar kota tua itu kalau nggak salah saya itu sudah ada aturannya bahwa fasadnya itu atau style itu harus mengikuti eh, lingkungannya ya, bentuk-bentuk bangunan lingkungannya gitu ya. Jadi jelaskan konsepnya kenapa pakai ini. Tapi ya rata-rata biasanya keinginan klien kalau konsep ya. Kemudian tentukan warnanya, materialnya pakai apa. Kalau industrial ya biasanya pakai bahan-bahan industri ya, kayak kaca, mengeksposnya itu ya, kaca, baja, dan seterusnya ya. Em, Syarat tekniknya menyelidiki atau menetapkan persyaratan luasan organisasi ya. Ini udah ke program ruang ya. Kemudian memahami serta mengikutsertakan kaidah standar yang termasuk yang berkenaan dengan faktor keselamatan dan keamanan ya. Nah, ini masalah faktor keselamatan dan keamanan ya. Kalau rumah tinggal biasanya faktor keamanan keselamatannya ya eh, buatlah bukaan dan ya pintu dan jendela secukupnya ya. Makanya kalau di Jakarta ketika mengajukan IMB itu eh, halaman belakang itu minimal 2 meter harus tidak terbangun ya di Jakarta. 2 meter itu tidak boleh dibangun ya. Karena itu untuk faktor evakuasi. Jadi sama untuk eh, ya meminimalisir rambatan api ya. Kalau kanan kiri tergantung ada yang zona atau pada satu kawasan itu boleh couple atau boleh dempet, ada yang harus bangunan tunggal, artinya dia kanan kirinya nggak boleh nempel dengan bangunan lain. Ya, itu. Eh, Oke, poin satu nih mau nanya nggak? Ada yang belum paham dari kalimat-kalimat ini? Ya, ini biasanya kompetensi ini ya diajukan pada saat mengajukan STRA ya. Jadi jangan takut ketika masih jadi anggota biasa itu nggak perlu seperti ini, kan harus ada rentetan ya. Rentetan ikut seminar ini, ikut PKA, ikut kode etik dan macam, ikut PKB, ngumpulin kum sudah cukup. Kemudian nah minimal eh, kalau nggak salah 3 ya, 3 proyek yang diajukan, ya udah gitu. Hmm, eh, Nanti ada proses wawancara ya, wawancara itulah yang ditanya proyek ini per kompetensi ini, ditanya mengenai perancangannya ini bagaimana, pengetahuan arsitektur kamu tentang bangunan ini atau proyek ini bagaimana dan seterusnya ya. Jadi ini nanti ditanya loh ya kompetensi ini. Oke, saya mau nanya dengan kalian lebih pas eh, saya beri kesempatan kalian tanya poin per poin, ada yang nggak paham nggak? Ada ya. Jangan sampai nanti ini masuk UAS loh. Ya, jangan sampai nanti nggak tahu ya. Tanpa masuk UAS pun harusnya kalian paham benar ini nanti soalnya berhubungan ketika kalian menjadi arsitek profesional. Ya, pengetahuan arsitektur mengenai sejarah dan teorinya ya. Eh,
Kalau proyek kalian tidak berhubungan dengan konservasi, mungkin ini tidak ke sejarahnya, tapi lebih ke teorinya ya, mengenai gaya bangunannya, kenapa pakai aliran ini dan segala macam. Nah, tapi gini ya, sebelum menjadi arsitek, dalam proses pengajuan STRA itu nanti ada namanya ujian kompetensi ya. Kemarin saya juga ikut karena saya ada kesalahan saya. Seharusnya saya dulu punya SKA, kalau punya SKA bisa langsung dikonversikan jadi STRA. Kan dulu namanya SKA. Ya, dikonversikan sekarang jadi STRA semenjak ada undang-undang arsitek. Ya. Nah, salah saya dulu SKA saya mati tahun 2017, tidak saya perpanjang lagi. Akhirnya saya mau ajukan tahun 2000 tahun inilah, awal tahun kemarin. Salah, akhir tahun kemarin, tahun 2021. Itu nggak bisa ya, ternyata harus ngurus ulang lagi. Jadi saya dianggap ngurus baru. Nah, ngurus baru tuh siapapun itu ya, yang ngurus baru ya, baik itu arsiteknya S1-nya udah tamat tahun berapapun, itu harus ikut uji kompetensi ya. Mau mulai arsitek tahun berapapun itu, kalau dulu nggak, kalau dulu arsitek lama langsung bisa dapat SKA ya. Sekarang bagi yang belum pernah ngurus SKA dulu harus ikut uji kompetensi untuk mendapatkan SRA. Nah, salah saya dulu dapat SKA tapi mati, dia harus ngurus baru ya. Nah, itu harus ikut uji kompetensi. Nah, ke-13 poin ini masuk dalam uji kompetensi ya. Jadi ujiannya kayak ABCD, ditanya misalnya tentang sejarah arsitektur, ditanya tentang uh, gaya neoklasik, sebentar, neoklasik kalau nggak salah ya, itu berasal dari negara mana? Teori-teori seperti itu yang muncul ya. Jadi uji kompetensi itu nanti ke-13 poin ini keluar ya. Pengetahuan seni ya, pengetahuan seni menjelaskan bagi karya seni rupa dan bangunan dalam rancangan, masa bangunan, tata ruang. Nah, kemarin keluar pengetahuan seni ini, pelukis ya, pelukis. Saya lupa, kalau nggak salah Apandi atau apa ya. Ya, ditanya seperti itu, sampai seperti itu uji kompetensi. Ya, wawasan ilmu seni rupanya atau ilmu seni rupa, seni kan banyak ya, yang berhubungan dengan arsitektur mungkin seni rupa, seni patung gitulah ya. Kalau seni tari mungkin enggak. Ya, ya itu ditanya di ujian itu. Ya. Perencanaan dan perancangan kota poin 4. Jadi ada perencanaan kota. Aduh, mengganggu sekali ya. Ada yang mengganggu sekali batuk saya. Ada yang tahu beda perencanaan sama perancangan? Ini tahu nggak? Perencanaan itu biasanya tentang kebijakan ya. Ya. Ya sama kayak peraturan lah, KDB itu segala macam itu perencanaan. Ya. Pokoknya dalam kebijakan, dalam peraturan, pedoman segala macam itu kebijakan, perencanaan. Kalau perancangan itu ya keperancangannya bagi ilmu-ilmu perancangan yang mungkin yang sudah ngambil perencanaan pengantar pengantar konteks perkotaan ya. Nah, itu ya kayak Hamid Sirvani. Jadi ilmu-ilmu seperti itu ya yang ditanyakan nanti. Kemudian hubungan manusia dan lingkungan, manusia, bangunan, lingkungan, ada 3 subnya: manusia dan bangunan, bangunan, lingkungan, dan manusia dan lingkungan. Ya, manusia dan bangunan ya tentang kebutuhan ruang, ya, bangunan dan lingkungan. Bagaimana nih ketika bangunan ini ada dampaknya terhadap lingkungan, gitu ya? Apakah mencemari atau
eh, eh, kualitas visual kawasan menjadi jelek atau lebih baik gitu ya. Kemudian ya Bank Indonesia dan lingkungannya ya. Eh, Bagaimana bangunan dan masyarakat sekitar memelihara lingkungan setelah berdirinya bangunan yang dirancang. Ya. Yang keenam, kompetensi yang keenam, daya dukung lingkungan. Memberi penjelasan kepada pemakai jasa mengenai pentingnya merancang bangunan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Ya, mengumpulkan informasi mengenai bahan bangunan yang digunakan dalam rancangan dan menghasilkan bangunan terhadap lingkungan. Ya, bahannya bagaimana nih? Apakah malah merusak lingkungan atau tidak? Gitu ya. Misalnya kalau bahan bangunan terlalu glossy misalnya sehingga pantulan matahari itu memancarkan ke lingkungan itu kan nggak baik juga ya. Nah itu harus hati-hati ya. Peran arsitek di masyarakat. Mengkaji dampak perancangan terhadap masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosialnya. Nah ini biasanya untuk bangunan-bangunan bangunan umum lah ya. Rumah tinggal pun juga sebenarnya ada, tapi tidak banyak ya. Contohnya gini, eh, saya punya tetangga itu eh, buat pintu pagar bukan geser ke samping ya, tapi buka keluar ya, buka keluar. Kebetulan saya dan tetangga itu kan liter L gitu ya, saya ngadep ke sana, tetangga ngadep ke sana bersilangan. Jadi ketika dia buka pagar ya otomatis menutup. Kebetulan garasi saya juga di samping garasi dia. Jadi ketika dia buka pagar dan saya mau keluar itu sangat menghambat ya karena oke lah kalau sebentar kadang-kadang eh, membuka pagar dia tidak langsung keluar gitu ya mana si mobil dulu bersihin saya nggak tahu ngobrol sama asisten rumah tangganya gitu ya ya ini sesi curhat lah nah itu sangat mengganggu ya nah seharusnya desain-desain yang seperti itu jangan sampai ini terjadi ya seperti itu. Hmm, ya jangan sampai kalau kalian merancang pagar aja pun bukan pintu pagar tuh jangan seperti itu, gitu ya. Nah ini em, karena dampaknya juga ke masyarakat sekitar. Persiapan perancangan ada metode pengumpulan data, kemudian ada, nah ini sama ketika kalian mau asistensi harus mengumpulin data dulu, kemudian membuat program rancangannya ya buat analisa sampai ke konsep. Komponen kesembilan itu pengertian antar disiplin. Ya, jadi ada sistem struktur dan konstruksi, ada mekanika, elektrika, plumbing ya. Jadi semakin besar proyeknya ini sebenarnya semakin banyak disiplin ilmu yang terlibat ya. Gitu. Nanti ditanya ini sampai ini uh, butuh butuh ilmu disiplin apa aja. Biasanya kalau rumah tinggal cukup arsitek bisa menghandle ya. Walaupun listrik, walaupun plumbing itu udah biasa lah ya, tidak terlalu uh, banyak perhitungan dan segala macam. Biasa untuk rumah tinggal arsitek bisa menghandle semua. Tapi kalau untuk bangunan uh, publik, terutama bangunan yang cukup luas sampai dengan bangunan tinggi itu perlu ilmu disiplin khusus gitu ya. Nah ini fisik dan fisika bangunan tentang iklim, kemudian tentang anggaran dan peraturan ya. Itu anggaran ini biayanya perlu berapa atau budgetnya punya berapa gitu ya. Peraturannya itu ya itu tadi harus tahu minimal IRK-nya. Baru kita juga harus tahu ya peraturan-peraturan tentang atau pedoman-pedoman tentang ilmu arsitektur ya kayak banyak itu yang tentang eh, eh,
teknis pemadam kebakaran dalam bangunan, teknis penyelamatan dan kebakaran dalam bangunan gitu ya. Kemudian ini biasanya di peraturan daerah setempat ya, misalnya tentang bangunan hijau dan segala macam ya. Nah, industri konstruksi dalam perencanaan, dan terakhir adalah butir 13 manajemen proyek, menunjukkan hubungan dana dan proses perancangan ya. Kemudian manajemen proyek terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi sampai nanti pengendalian proyek terhadap tahapan pembangunan. Ya, ini biasanya untuk agar proyek itu berjalan sesuai dengan presentasi pekerjaan ya, dan budget yang ditentukan di awal ya. Walaupun dalam perjalanannya kadang-kadang bisa jadi budget itu lebih. Nah, itu nanti kalau kurang ya, itu nanti ada negosiasi dengan klien ya. Apakah itu tanggung jawab nah, ini biasa di pada saat pelaksanaan konstruksi ya. Apakah tanggung jawab kontraktor atau tanggung jawab klien? Karena kadang-kadang di tengah perjalanan klien itu atau pemberi tugas itu apa ya, melakukan penambahan pekerjaan ya, dan kualitas material ya. Jadi misalnya awalnya mau keran air yang merek biasa aja, tiba-tiba pengen ganti yang Toto atau bahkan Grohe ya, dan segala macam. Nah, itu bisa kita lihat ya, ini sampai mana tanggung jawabnya. Atau misalnya nah, ada beberapa pekerjaan force majeure ya, yang di luar dari kuasa manusia gitu ya, atau kuasa kita sebagai kontraktor. Contohnya misalnya tiba-tiba ada bencana alam ya. Nah, ini bagaimana ini tanggung jawab siapa gitu? Apakah eh, 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 kontraktor atau pemberi tugas atau kedua-duanya? Nah, itu harusnya dalam surat kontrak itu sudah dijelaskan ya. Atau misalnya tiba-tiba harga naik ya. Tiba-tiba harga naik semen, itu biasa semen sering terjadi itu ya. Biasa satu sak 40.000, tiba-tiba naik 60.000, naik 50%. Nah, itu otomatis kan mengurangi fee kontraktor, bahkan bisa-bisa nombok. Nah, itu kita negokan lagi, Bu, ini atau Pak, ini harga semen naik 50% loh, Pak. Gimana ini ya? Ya gitu. Nego lah ya, kalau bisa selisihnya itu 20.000 tadi, selisihnya kalau bisa menjadi apa ya, tanggung jawab klien gitu ya. Tapi kalau klien yang ngotot, yang minimal 50-50. Kalau nggak mau juga terserah, atau pokoknya saya mau bersih gitu ya. Itu tinggal keputusan kita, mau kita teruskan atau ya udah kita nyerah gitu ya, daripada rugi gitu. Karena ada beberapa memang dalam namanya pekerjaannya, apalagi yang bangunan besar yang butuh pengerjaan setahun 2 tahun ya, rumah tinggal yang mungkin 3 bulan aja, itu bisa jadi terjadi seperti itu ya, force majeure ya. Jadi satu peristiwa yang tidak bisa kita kendalikan atau tidak kita perhitungkan. Harga naik kan nggak bisa kita perhitungkan ya. Apalagi naiknya sampai besar sekali. Kalau naik mungkin naik 5%, naik 1% aja berpengaruh ya. Naik 1, 2 sampai 5% itu pengaruh terhadap apa ya, keuntungan kita ya, apalagi sampai 50% gitu. Ya, jadi kalau misalnya naiknya segitu, misal 1-2%, ya mungkin itu lumrah ya, itu menjadi uh, uh, tanggung jawab kita. Makanya dalam RAB ya, biasakan uh, hmm,
mengkeep jaga-jaga kenaikan bahan itu 10% lebih kurang. Ya, jadi kalau misalnya ini kita ngitung nih rumahnya dapatlah rumahnya 100 juta. Nah, kita bilang aja 110 juta. Ya, gitu. Itu untuk mengantisipasi kenaikan harga. Ya, sehingga nanti ketika selesai bangunan fee atau keuntungan kita sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, walaupun ada kenaikan harga. Gitu. Sepanjang kenaikan harga tadi masih batas kewajaran. Ya, kalau kenaikan harganya udah berlipat-lipat sampai 50% bahkan bisa jadi 100%, ya itu di luar kuasa kita. Ya, gitu. Ada yang mau tanya nggak dari 13 kompetensi arsitek ini? Ya, kalau nggak ada saya lanjut ya. Tapi mudah-mudahan kalau kalian nggak bertanya memang udah paham ya. Baik, Pak. Oke, ini cara membuat memperoleh SRA ya. Jadi segala macamnya sekarang sudah online. Ya, pembuatan akunnya di sistem ini di website DAI, Dewan Arsitek Indonesia. Kemudian unggah, upload data diri dan segala macam yang diperlukan. Nanti divalidasi oleh sistem, diverifikasi, baru diadakan ujian kompetensi. Ya. Nah, uji kompetensi di Indonesia baru pertama kali diadakan tanggal 12 November kemarin. Bentar. Hari Sabtu itu tanggal berapa ya? Ya, tanggal 12 November kemarin. Ya. Jadi sejarah dunia arsitek di Indonesia itu uji kompetensi untuk mendapatkan SRA itu dalam sejarahnya tanggal 12 November 2022 kemarin. Ya. Nah, di situ ngumpul tuh termasuk saya kemarin. Ya, saya ketemu guru besar saya waktu S2 di Undip. Ya, jadi banyak yang sepuh-sepuh arsitek kayak Budi Lim yang udah terkenal itu ikut uji kompetensi lagi. Ya, karena dulu nggak perlu. Jadi mungkin proyek-proyek yang ada itu nggak perlu SK, tapi sekarang mesti, ya, wajib. Jadi bisa Anda bayangkan arsitek senior kayak Budi Lim, kemudian guru besar profesor saya di Undip itu aja sekarang baru ikut uji kompetensi. Ya. Gitu. Ya, konversi SKA. Jadi dulu kan namanya SKA, ya, sertifikasi kompetensi arsitek. Nah, semenjak ada Undang-Undang Arsitek tahun 2017, namanya jadi SRA. Ya udah dikonversikan, tinggal diganti. Jadi kalau dulu kan SKA berlaku kalau nggak salah 3 tahun. Ya, jadi kalau misalnya kalian keluarnya tahun 2016, berarti eh, eh, apa kadaluarsanya kan 2019. Nah, 2017 harus ganti SRA. Ya udah, berarti SRA-nya tinggal berlaku 2 tahun lagi karena sudah kalian pakai setahun. Gitu. Jadi hanya mengganti aja konversi gitu aja, tanpa ikut proses uji kompetensi, ya. Nah, kalau SKA-nya mati sebelum tahun 2017, kalau nggak salah Agustus ya, itu harus ikut uji kompetensi, gitu, ya. Nah, saya kemarin matinya Maret 2017, gitu. Jadi batasnya itu Agustus. Lewat Agustus mati itu kalau nggak salah langsung bisa
Saya nggak tahu ya apa bisa atau enggak ya. Tapi katanya sih sebelum ini sebelum Agustus mati itu harus ikut uji kompetensi lagi. Nah gitu. Kalau setelah Agustus saya nggak tahu itu bagaimana prosedurnya ya. Kadaluarsanya setelah Agustus tahun 2017. Ya, ini apa ini? Ya, udah menjawab pertanyaan saya ya. Ya, pertanyaan kamu ya, Zainal. Ya, sama. Jadi udah banyak pergantian nama ya. Kayak dulu saya bilang KRK, Ketentuan Rencana Kota, jadi ya IRK, Informasi Rencana Kota. Kalau dulu IPTB, Izin Pelaku Teknis Bangunan. Kalau sekarang namanya lisensi. Jadi kalau kalian mau daftar, mau mengajukan IMB, itu harus ada arsitek yang punya lisensi. Nah, dulu namanya IPTB. Ya, saya juga punya IPTB, tapi udah mati juga. Ya sama, matinya sama tahun 2017 ya. Jadi IPTB dan lisensi itu eh, sama kayak surat izin praktek dokter itu ya, gitu. Dan itu diperlukan ketika membuat IMB. Jadi kalau nggak ada IMB nggak apa-apa. Nah, kalau kalian sudah punya SNA, mau proyek kalian mau diajukan IMB, nggak punya lisensi, nah itu harus mengajak teman arsitek yang sudah punya lisensi, boleh gitu. Atau gini, STRA itu berlaku nasional, lisensi itu berlaku daerah. Jadi kalau kalian mengajukan lisensi di Jakarta, hanya berlaku di Jakarta. Nah, ketika proyek kalian ada di eh, misalnya di Medan, tapi lisensi kalian Jakarta, itu nggak boleh. Ya harus cari arsitek yang punya lisensi Medan. Gitu. Jadi STRA itu berlaku nasional, lisensi itu berlaku daerah. Tuh. Nah, kalau kalian boleh nggak ngajukan lisensi di Medan? Ya silahkan boleh. Jadi nanti bisa aja kalian punya lisensi Jakarta, punya lisensi Medan, dan seterusnya. Gitu. Ya kalau proyek kalian banyak, banyak ya nggak masalah ya, pengurus sendiri. Tapi kalau misalnya hanya di Semarang cuma satu ini, ya udah pakai aja arsitek yang lisensi punya di sana. Ya hitung-hitung bagi-bagi rezeki ya. Gitu. Karena ngurusnya kan lama ya, ya ngurus lisensi itu lama dan biaya lagi gitu. Yang penting biayanya kasih ke orang, ya temen lah. Pasti kalian punya teman, nanti suatu saat pasti punya teman arsitek yang ada di Medan, ada teman punya arsitek yang di Semarang, pasti nanti ada itu jalur jaringannya. Yang penting bagi-bagi rezeki aja kalau proyeknya jarang di luar kota gitu ya. Tapi kalau sering, oh saya bolak-balik di Medan, ya udahlah saya urus sendiri aja. Gitu. Ya terserah lah ya, itu nanti adalah masanya. STR itu berlaku hanya 5 tahun, ya. Jadi harus diurus baru kalau sudah mati. Sama kayak SKA. Cuma SKA dulu hanya 3 tahun, sekarang STRA berlaku 5 tahun. Ya. Ada lagi? Nah ini, jadi ada hmm, ada 3 tahap secara garis besar pembuatan SRA. Yang pertama adalah mulai baru. Nah, Anda harus ikut pendidikan profesi, ya. Kemudian ikutin magang 2 tahun. Nah, biasanya ketika mengikuti pendidikan profesi itu udah sekaligus magang ya. 2 tahun secara terus-menerus, ya. Kemudian, nah mengikuti uji kompetensi. Jadi bagi yang PPS juga ikut uji kompetensi ya, gitu. Atau melalui jalur rekognisi pembacaan lampau. Nah, ini bagi yang lulusannya di bawah tahun 2016 kalau nggak salah saya ya, mulai tahun 2016 ke bawah dan punya pengalaman arsitek selama 10 tahun. Ya, itu. Ya. Jadi bagi yang eh, bukan angkatan, tamat tahun 2016 dan sebelumnya itu boleh pakai RPL. Jadi nggak wajib ikut pendidikan profesi gitu. Eh, tapi pengalaman 10 tahun. Nah, kalau kalian tamat tahun 2016 kan tahun 2002 ya masih 6 tahun ya. Ya itu belum bisa. Ya tunggu 2026 kalau nggak mau ikut PPR
ya. Sehingga pengalaman praktek kalian 10 tahun gitu. Ya. Karena lumayan loh biaya PPR ini kalau nggak salah ada yang 30 juta setahun, ada yang 25 tergantung kampusnya. Ya. Dan ikut uji kompetensi. Nah, saya pakai yang jalur B ya, karena saya walaupun sudah punya SKA tapi matinya tahun 2017, baru saya urus tahun 2021, itu dianggap buat baru. Nah, yang kedua dan tiga ini konversi ya, yang masih aktif kemudian diganti ke SNA atau reaktivasi yang sudah berakhir masa berlakunya. Masa berlaku SKI berakhir sejak setelah bulan Agustus 2017 dipanjang lagi. Tentang arsitek terbit SKA masih berlaku ya. Jadi tidak diperpanjang lagi, tapi matinya setelah bulan Agustus 2017 SK dianggap masih berlaku ya. Nah, ini yang reaktivasi. Kalau saya mulai baru karena mati saya sebelum Agustus. Nah, apes banget itu ya, beda berapa bulan itu. Dan tidak wajib mengikuti uji kompetensi ya. Perpanjangan. Nah, ini SRA yang sudah 4 bulan. Jadi SRA paling lambat 4 bulan sebelum masa berlakunya itu harus diperpanjang ya. Karena jika saat mengajukan permohonan masa berlaku kurang dari 3 bulan, itu dibuat perhitungan baru. Nah, hitung baru kayak gini lagi ya, ikut uji kompetensi lagi, capek gitu ya. Jadi hati-hati yang sudah punya SRA nanti, ingat-ingat itu paling lambat 4 bulan. Ya, jadi kalau bulan April ya bulan akhir Desember sebelum tahun sebelumnya itu sudah diperpanjang ya. Itu. Nah, ini prosedurnya ya. Ada yang ikut pendidikan profesi, ada yang jalur RPL. RPL tadi yang punya pengalaman 10 tahun ya. Itu dia langsung ke penilaian asesmen ya dari DAI. Udah penilaian, baru uji kompetensi, baru keluarlah sertifikatnya ya. Kalau yang tadi ikut pendidikan profesi, ikut magang dulu, kemudian penilaian magang, surat selesai magang, udah selesai magang baru ikut uji kompetensi ya. Nah, arsitek tadi ya, yang dia udah punya SKA ya. Nah, itu ikut konversi dan reaktivasi atau ya perpanjangan. Kalau perpanjangan itu hanya seperti ini, sederhana sekali. Kalau yang konversi itu eh, ada yang ikut penerapan kode etik, ada yang sertifikat kode etik, dan akhirnya jadi tidak melalui uji kompetensi ya. Yang konversi, reaktivasi sama perpanjangan itu tidak ikut uji kompetensi. Sebenarnya yang susah itu uji kompetensi ya. Soalnya sulit. Ya, bayangin ya kayak ujian kalian, ujian teori arsitektur, ujian konstruksi bangunan, karena nanti ada ujian apa mektek ya, mekanika teknik itu kan ada gaya, kalau misalnya rangka atap itu mana gaya tarik, mana batang yang gaya tarik, mana bata yang gaya tekan. Ya kayak gitu ya. Sampai harus jadi pengetahuan umum dan ilmu-ilmu teori arsitektur. Ya, itu dia sebenarnya yang berat di uji kompetensinya. Itu kesalahan saya sih kemarin karena kemarin saya tak tahu matinya terlambat ya. Kan kadaluarsa kalau nggak salah Maret 2017, saya tahu ya terlambat. Bulan 7 2017 saya udah diterima di UGM S3 gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, nanti aja perpanjangan gitu ya. Nanti aja lah perpanjangan, masih sekolah ini nggak akan saya pakai lah gitu. Karena sebelumnya kan SKA itu saya pakai ya, saya banyak menerima proyek terutama yang
membuat surat izin bangunan, ya, izin mendirikan bangunan, gitu. Yaitu ya sesal kemudian tidak ada guna. Jadi makanya setiap saya jelaskan ke mahasiswa, ke teman-teman dosen yang lain itu, saya selalu bukan mensupport ya, maksudnya mengingatkan, ayo urus segala sesuatunya itu lebih awal gitu ya, karena kalau telat nanti makin lama makin susah peraturan, ya. Ya kayak ini aja, mau jadi arsitek aja harus 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 melalui tahap calon anggota biasa. Kalau saya dulu langsung jadi anggota biasa. Dulu juga mendapatkan SKA nggak ada uji kompetensi, sekarang STRA ada uji kompetensi. Jadi semakin lama semakin sulit peraturan. Sama kayak dosen ya, dulu jadi dosennya ada sertifikasi dosen juga namanya ya. Dulu tuh kayak zaman saya gampang ya sertifikasi dosen itu. Nah kalau sekarang sertifikasi dosen itu harus ada kalau nggak salah ada TOEFL. Ya kalau dulu saya nggak ada. Ada TOEFL, kemudian ada surat keterangan kesehatan biasa sama surat kesehatan jiwa. Ya, surat keterangan kesehatan jiwa. Bayangin. Kalau saya dulu nggak ada apa-apa ya urus aja gitu. Ya, jadi bagi kalian ya apapun itulah tidak harus profesi arsitek ya. Mau apapun itu kalau kalian sudah punya keinginan urus segera. Ya misalnya saya pengen jadi sekolah saya minimal tamat S2 deh gitu ya. Nah, selagi bisa gitu tamat S1 ini langsung S2. Ya, dimanapun itu, mau perguruan tinggi negeri mau perguruan tinggi swasta. Ya. Karena semakin lama semakin susah peraturan itu. Karena semakin banyak orang, ya, itu kan harus diseleksi gitu. Jadi nggak salah-salah aja gitu. Nah, kalau seperti saya bilang, kalian mau jadi arsitek nggak? Nah, kembali lagi saya ingatkan, kalian senang nggak dengan profesi ini? Ya, senang nggak ketika lagi jalan-jalan ada bangunan itu lagi proses pembangunan ya, melihat fondasinya, melihat tiang-tiang pancangnya atau apa. Kalau hati kalian tidak bergetar, ya, itu berarti kalian belum tidak 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 menyenangi profesi ini. Tapi kalau hati kalian bergetar, bahkan ada pameran properti kalian datang, ada brosur-brosur material itu kalian kumpulin, ya. Nah, berarti memang di situ dunia kalian. Kalau memang seperti itu tamat dari eh, arsitektur ini, langsung daftar jadi anggota IAI. Ya, langsung saya sarankan karena nanti semakin lama semakin rumit. Ya, semakin lama semakin rumit peraturan itu. Ya. Nah, ini ada tarif jasa arsitek menurut IAI ya. Rata-rata itu tarifnya tergantung ya, semakin besar anggarannya semakin kecil nilai presentasinya ya. Kemudian ada kategori bangunan 1, 2, 3 itu ada di sini. Saya kalian lihat kategori bangunan 1 itu seperti apa, bangunan 2 itu seperti apa, 3 seperti apa. Ya, karena masing-masing kategori ini beda presentasinya. Nah, ini nilai tertinggi. Ya. Kalian boleh ngambil nilai rendah atau mungkin nah, sebenarnya sorry, bukan nilai tertinggi, ini nilai rata-rata lah. Ya. Jadi presentasi ini bisa lebih kecil sedikit atau lebih besar sedikit. Ya, ya kalau kalian masa punya nama besar sebagai seorang arsitek, ya kalian bisa lah menaikkan presentasinya ya, tergantung lah. Ya, tapi ini bagi yang tidak tahu sama sekali, misalnya baru memulai profesi arsitek, ya ini jadi panduan kalian, ya, jadi panduan kalian, gitu. Berapa sih sebenarnya ya? Jadi mana tahu takut saya takut ngasih harga, misalnya buat rumah tinggal. Kalau 7% dari 200 juta kan lebih kurang itu berapa ya? 14 juta ya. Ya.
7% dari, jadi kalau bangunannya itu 200 juta, itu 7% itu kan 14 juta. Malah enggak ya, gitu. Atau ya, bisa kalian kurangi dikit lah, jadi jangan terlalu murah. Ya, jangan pasang terlalu murah. Karena kalau terlalu murah takutnya kalian yang rugi. Ya. Ya, nah. Lah. Oke, itu nanti dipelajari nih bangunan kategori 1, 2, 3 dan apa. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya panggil ya absen ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh iya, silakan. Pak, itu kalau misalnya kita setelah tamat ini emang harus milih salah satu ya, Pak? Milih salah satu apa nih? Maksudnya mau jadi dosen ataupun ini profesi gitu, Pak. Kalau misalnya dua-dua nggak bisa ya, Pak? Bisa saya dua-dua. Dosen dan arsitek. Nah, itu Apa? biasanya yang kita ambil dulu yang mana, Pak? Tergantung kamu mau mana dulu ini. Ya, lebih berat ke PPR-nya atau ke S2-nya. Gitu. Kalau kalian misalnya belum belum ada misalnya gini ya, belum ketemu entah itu rekan arsitek yang sama atau belum dapat proyek lah. Kalau saya sarankan S2 dulu. Jadi sambil S2 tapi tetap daftar jadi anggota IAI, paling minimal jadi anggota IAI dulu ya. Jadi anggota IAI karena gini, jadi anggota IAI menjadi arsitek itu kan lama ya. Jadi itu harus ada seperti saya bilang dia jadi anggota IAI itu kan pertama kali masuk itu statusnya masih calon anggota biasa ya. Kemudian 3 bulan ada beberapa kegiatan sekitar 3 bulan itu jadi anggota biasa gitu ya, dilantik. Nah, untuk menjadi anggota arsitek itu lama ya, lama banget gitu. Paling nggak itu dulu ya. Daftar IAI dulu. Udah baru sambil itu kuliah S2 gitu. Kuliah S2 ya. Kuliah S2 tamat ya udah lamar jadi dosen, silakan baru konsentrasi lagi ke PPR gitu ya. Ya sekolah lagi ke PPR-nya gitu. Atau kalau tidak salah saya ya, hmm, kalau PPI itu profesi insinyur itu bisa sambil. Enggak, sorry. Iya, nggak bisa sambil deh. Itu kalau yang RPL ya, RPL bisa sambil. Kayak saya RPL itu bisa sambil kerja sambil insinyur. Ya, nggak bisa. Mesti pilih salah satu dulu sih ya. Jadi itu ya, mau mana dulu. Kalau kalian udah banyak proyek atau udah tahu lah nih jalurnya ini kayaknya saya ikut abang dulu atau ikut eh, atau ada atau kalian sudah tamat ngelamar di konsultan arsitek itu langsung keterima PPR ya PPR kemudian selesai naik silakan S2 selesai ngelamarlah jadi dosen ya resign dari kantor konsultan tadi ya jadi kalau itu kan namanya siklus kehidupan ya. Kalau siklus kehidupan saya nggak bisa nentuin ya. Tapi saya hanya ngasih pandangan seperti itu ya. Mana dulu kalau proyeknya udah ada ya PPR dulu. Tapi kalau kalian nggak tahu nih masih masih buta tentang proyek yang nggak ada belum pernah nanganin proyek, belum ada teman yang bisa mengajak kalian proyek, belum ada kalian juga belum bekerja di konsultan arsitektur. Ya kalau mau kayak saya menjadi dosen dan arsitek sekaligus, ya saya sarankan S2 dulu. Gitu.
Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada Pak, lagi? Mahara mau tanya, Pak. Mm-mm. Pak, jadi kalau misalnya kita punya HKI itu berpengaruh juga nggak Pak untuk masuk IAI? HKI. Kayaknya saya lupa kemarin poin waktu upload berkas kayaknya kalau tulisan ada ya tulisan. Kayak artikel jurnal itu bisa jadi poin, nambah poin ya. Jadi kan mengurus SR itu nanti ada ngumpulin berapa poin gitu ya. Saya lupa berapanya. Nah, itu artikel jurnal itu masuk. Kalau HKI kayaknya enggak deh. Tapi HKI itu untuk dosen biasanya. Ya. Kalau arsitek kayaknya enggak. Tapi mohon maaf ya, saya lupa. Tapi kalau artikel jurnal masuk. Ya, jadi kalau kalian punya artikel jurnal itu masuk. Tapi kalau HKI saya lupa. Karena udah setahun saya ngurus. Lama loh. Saya ngurus kemarin Desember akhir tahun 2021. Panjang. Nah, ujiannya. Jadi selama itu nanti mereka lihat berkas saya valid. Nanti wawancara. Jadi ada wawancara juga. Ya, sebelum uji kompetensi ada wawancara. Nanti nunggu berapa bulan baru divalidkan gitu ya. Sampailah kemarin saya ujian kompetensi 12 November. Jadi hampir setahun. Lama sekali prosesnya. Karena mungkin masa transisi ya. Saya termasuk periode masa transisi ya. Yang harus ikut uji kompetensi ini. Dulu sebelumnya dulu sebelum seperti ini ya. Tahun 2017 ketika undang-undang arsitek itu kayaknya belum ada uji kompetensi. Jadi mereka nih arsitek ini masih ya masih meraba-raba ya harus bagaimana arsitek profesional di Indonesia itu. Nah, akhirnya pada tahun 12 November kemarin itulah mulai dilakukan uji kompetensi. Ya. Semua nanti yang ikut PPR juga ikut uji kompetensi. Gitu. Kalau mohon maaf ya Mahara ya, saya kurang tahu kalau HKI, tapi kalau dosen pasti. Ada kumnya kalau untuk dosen. Kalau arsitek saya lupa HKI itu. Saya upload enggak ya, saya lupa. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin tanya Pak. Ya. Kalau arsitek itu, fee arsitek itu udah termasuk sama fee untuk desain interior belum sih Pak? Enggak. Ya. Karena nanti interior kan ada profesi baru, profesi sendiri. Kan ada Himpunan Desainer Interior Indonesia HDII. Enggak. Jadi landscape juga enggak. Landscape kan nanti dari Ikatan Arsitek Landscape Indonesia. Kalaupun nanti ada interior, itu biasanya hanya untuk kebutuhan 3D artisnya ya. Hanya untuk, jadi kalau mau membuat 3D, mau menunjukkan suasana ruang dalamnya, itu ambillah satu, misalnya rumah tinggal, ruang tamunya gitu ya. Ya, kalau kantor misalnya lobinya, tapi kalau mau semuanya itu interior sendiri ya. Karena interior itu kan nanti kan ada furniture-nya kan, detail-detailnya, ukurannya, materialnya itu detail kalau interior gitu. Misalnya lemari mau bahannya dari kayu jati, mau dari bahan APL, mau dari bahan apa itu kan nanti ada detail tebal kayunya. Nah, kalau kita nggak kayak gitu, kita paling hanya untuk kebutuhan 3D interior aja udah. Kan tinggal kan banyak kayak di software itu tinggal comot-comot aja gitu ya. Hanya untuk memvisualisasikan kira-kira seperti apa gitu. Ya. Tidak termasuk kita murni arsitektur. Karena landscape gitu juga ya. Landscape hanya sekedar ini aja. Olahan taman aja ya, tapi kalau detailnya misalnya mau pakai rumput apa, pohon apa, itu kan orang landscape sendiri itu. Karena landscape itu nanti banyak pekerjaannya ya. Ada tanaman yang boleh matahari penuh, ada tanaman hanya di dalam ruangan, ada tanaman yang semi ya, artinya dia di luar ruangan tapi jangan sampai terik matahari gitu ya. Kemudian nanti sistem penyiraman ada yang pakai mekanik, itu orang landscape ya, mau bagaimana dia gitu. Konturnya ya. Jadi nggak bisa sembarangan, itu masing-masing ada profesinya.
Tapi kalau untuk keperluan untuk memvisualisasikan bangunan, ya nggak apa-apa ditambah sedikit, tapi tidak sedetail pekerjaan itu. Makanya ketika mengajukan invoice penawaran harga dijelaskan ini tidak termasuk pekerjaan interior, tidak termasuk pekerjaan landscape, tidak termasuk pekerjaan pengawasan, ya. Karena pengawasan pekerjaan sendiri. Oke, semoga bisa menjawab ya. Ada pertanyaan lagi, Zainal? Silakan. Nah, pada mata kuliah Pranata ini nanti akan dijelaskan juga tidak Pak mengenai kontrak kerja gitu. Itu kayaknya di mata kuliah manajemen proyek ya. Ada nggak ya? Manajemen proyek ada nggak ya? Saya belum ikut Pak kebetulan. Belum tahu. Tapi ada ya mata kuliah manajemen proyek. Belum tahu saya Pak. Karena dulu saya pernah mengajari mata manajemen proyek, tapi kurikulum yang baru saya lupa ada apa enggak ya. Itu kalau masalah di manajemen proyek. Paling saya ingin jelaskan secara ringkas ya. Tapi detail-detailnya karena manajemen proyek juga panjang itu. Kontrak-kontrak itu panjang. Ya. Ya itu mata kuliahnya khusus. Jadi ntar habis sendiri kita. Ya jadi untuk kontrak kerja dan manajemen proyek yang secara khusus itu tidak di sini. Ya, jadi saya hanya menjelaskan sedikit aja. Ada lagi? Ya ada ya, saya sambil nunggu saya absen coba ya. Saya panggil ya. Dia Fauzan Ramadan. Hadir, Pak. Hadir ya. Muhammad Hafiz. Hadir, Pak. Hadir ya. Ihsan Satrio. Hadir, Pak. Hadir ya. Izzat Zendi. Izzat Zendi. Tolong absennya harus diperhatiin ya. Paling nggak kalau nggak bisa hadir, kabari saya gitu. Saya takut nanti kalian terkendala absen. Kayak kemarin UTS itu ada yang nggak bisa UTS loh gara-gara absen. Ya, gitu. Kemarin UTS maksimal 1 tidak hadir. Nah nanti UAS itu maksimal 2, termasuk yang UTS tadi ya. 2 totalnya, bukan setelah UTS 2. Totalnya dari awal kuliah sampai akhir itu 2 maksimal tidak hadir. Jadi kalau 3 itu dianggap nggak bisa UAS. Ya. Dan bagi saya nggak tahu dosen lain ya, bagi saya ketidakhadiran ketidak bisa ikut sertaan ujian gara-gara ketidakhadiran itu nggak bisa diganti dengan ujian susulan. Namanya nggak hadir, maka kan perbandingannya nggak sama kan? Satu nggak hadir, satu ikut ujian gitu ya, nggak compare dia. Kecuali memang misalnya apa ya masalah apa ya ujian dia terlambat hadir sehingga mau ikut ujian susulan ya silakan. Karena ketidakhadiran itu nggak akan bisa digantikan gitu. Bagi saya nggak tahu dosen lain. Mungkin ada yang tidak hadir bisa dilanjutkan ujian atau tidak kekurangan syarat untuk ujian itu bisa diganti dengan UTS susulan atau ujian UAS susulan. Kalau saya enggak. Jadi nggak susah ya. Jadi nggak bisa WhatsApp, email, nggak bisa email, minimal SMS. Nggak punya HP atau jaringan atau segala macam, pinjam punya orang aja, pinjam punya keluarga, ya kuotanya mungkin habis, pinjam atau lagi di jalan, HP kalian lowbat, ya pinjam aja sebelah orang, minta tolong. WhatsApp itu nggak apa ya, berapalah 100 perak juga nggak habis itu ya. Ya
Ya tahan-tahan malu lah misalnya lagi naik di bus Transjakarta. Waduh, saya lupa ngabari Pak Deddy nggak bisa hadir. HP lowbat. Pinjam aja orang sebelah. Ya, nggak apa-apa nomor saya disimpan di HP dia juga nggak masalah. Yang penting nggak mengabari gitu ya. Saya yang gara-gara nggak hadir kok, nggak ikut ujian lo, masa depan kalian rugi sekali gitu. Ya, saya lanjutin. Muhammad Jenji nggak hadir nih berarti ya, absen. Rapi Dwi Pala. Rapi Dwi Pala. Rapi Dwi Pala. Nggak ada ya. Ini kok tampilan Zoom saya kok nggak muncul ya? Ininya. Wah, tampilan apa? Chatting, mic, video mana ya kok? Polos punya saya ini. Yaudah, saya lanjut ya. Reza Mustafa. Reza Mustafa. Reza Mustafa. Nggak ada ya. Zainal Mustafa. Hadir, Zainal. Pak. Hadir. Ya. Rafli. Hadir ya. Muhammad Rifki Tamam. Ada, Pak. Ada ya. Rafli hadir, Pak. Muhammad Raihan. Hah? Rafli hadir. Iya. Muhammad Raihan. Muhammad Raihan. Al-Ghifari. Hadir ya. Safa Armelia Ibrahim. Hadir, Pak. Hadir ya. Reza Palevi Nur Islami. Hadir, Pak. Hadir. Lutfi Khairul Akbar. Hadir, Pak. Hadir. Ervin Syah. Hadir, Pak. Hadir. Dafa Raditya. Hadir, Pak. Hadir. Yohana Dia Rasyala. Hadir, Pak. Hadir. Mutia Setiawardani. Hadir, Pak. Hadir ya. Mutia Setiawardani. Naria Vidalia Tiara. Hadir, Pak. Hadir. Rifki Hanifianto. Saya, Pak. Hadir. Firman Nur Hidayat. Firman Nur Hidayat. Firman Nur Hidayat. Nggak hadir ya. Nur Asia. Hadir, ya. Pak. Muhammad Fadil Abdillah. Hadir, Pak. Ray Faturrahman. Ray Faturrahman. Hadir. Zahra Anindya Pratiwi. Hadir, Pak. Hadir. Lutfi Alfian Firdaus. Hadir, Pak. Rifa Nur Habibah. Hadir, Pak. Ratu Yasar Nabila Syamsul. Saya hadir, Pak. Hadir. Giska Nur Rizki. Ada, Pak. Hadir. Muhammad Siddiq Al-Nawawi. Muhammad Siddiq Al-Nawawi. Panggil terakhir Muhammad Siddiq Al-Nawawi. Hadir. Latifah Azhara. Saya hadir, Pak. Hadir. Muhammad Taqiyuddin Imami. Hadir, Pak. Hadir. Nazlita Bungawali. Nazlita Bungawali. Nazlita. Hadir ya. Mahara Rezeki hadir. Yang tidak hadir ada 7 ya. Ini kayaknya ada yang nggak kepanggil nih. Ini di sini ada 27 ya. Betul. Hah? 27 orang. Muhammad Izzat Zendi baru muncul. Oke. Tadi nggak hadir. Yang tidak hadir ya Rapi Dwi Pala, Reza Mustafa Fahri, Muhammad Raihan Al-Ghifari, Firman Nur Hidayat, Muhammad Siddiq Al-Nawawi, Nazlita Bungawali. Ada lagi? Ada yang komplain? Yang tidak hadir 6 ya berarti. Yang hadir 27. Pas di sini juga 27. Ya, kalau nggak ada lagi, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Ya, saya tutup nih ya.